Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Horas, kita berjumpa lagi dalam pelayanan rohani, dan kali ini kita akan membahas sebuah judul, yaitu tentang kematian dapat datang kapan saja. Nah, untuk membahas judul tadi, saya akan mengambil dari sebuah cerita dulu. Ada lagu yang berjudul Tears in Heaven. Lagu ini diciptakan oleh Eric Clapton yang menceritakan tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya, atau menceritakan pengalaman pribadi dari Eric Clapton sendiri. Tahun 1991, anak Eric Clapton yang masih berusia 4 tahun, yang bernama Connor, terjatuh dari lantai 53 apartemen mereka. Clapton benar-benar merasa hancur hatinya. Akibatnya, untuk beberapa lama dia menghilang dari publik. Inilah sedikit kutipan kata-kata yang dibuat oleh Eric Clapton. Aku ingat ketika menutup telepon dari istriku dan berjalan dengan santai dari hotelku ke apartemen itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan aku menyusuri jalan dan melihat kerumunan orang, dan ada mobil ambulans, dan menyadari dia, Connor Clapton, ada di sana, dan aku melewatinya. Dan selamanya aku menyalahkan diriku, mengapa aku tidak lari? Mengapa aku tidak terburu-buru melihatnya? Dan kenyataannya aku tidak bisa. Dan waktu dia kembali, dia cuma bawa satu lagu, Would You Know My Name? Akankah kau mengenal namaku? If I saw you in heaven, atau jika aku melihatmu di surga. Lagu ini adalah jeritan kesedihan hati seorang bapa kepada anaknya yang dia sangat kasihi dan sudah meninggal dunia. Eric Clapton menulis lagu ini karena tidak sempat mengatakan selamat tinggal kepada anaknya yang dia kasihi, yaitu Connor. Ketika Eric menyanyikan lagu Tears in Heaven, memang dia mendapat Grammy. Lagu ini diputar di pemakaman anaknya, dinyanyikan untuk mengenang anak kesayangannya itu. Tetapi Eric Clapton mengatakan, tiap kali lagu ini dinyanyikan, dia harus membuka luka yang dalam hatinya. Dia akan ingat akan pelukan anaknya yang tidak akan pernah lagi dia rasakan. Tidak ada lagi pelukan dari anaknya yang bernama Connor itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah di atas tadi, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan kita. Yang pertama, kematian itu dapat kapan saja datang, tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan. Tidak ada seorang pun tahu kapan waktu kematian seseorang itu tiba. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang di atas tadi yang saya ceritakan itu. Yang pertama, kematian dapat kapan saja datang, tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan. Tidak ada seorang pun tahu kapan waktu kematian seseorang itu tiba. Tidak seorang pun tahu tempat kita mati. Apakah sedang tidur, di pesawat, di gereja, sedang memimpin kur, sedang memimpin liturgi ibadah, sedang berkhotbah, sedang berjualan, sedang di sawah. Kita harus siap, penuh kesadaran akan tiba waktunya kematian kita itu akan datang.
Yang kedua, hidup kita ini sangat singkat. Hidup kita ini sangat singkat, akan saya ulangi lagi. Tetapi hidup dalam kekekalan di sorga itu lebih penting. Untuk itu, mari pergunakan waktu dengan bijak. Hidup ini harus jadi berkat bagi orang lain, bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang mencintai kita, yang mengasihi kita, atau mungkin bagi orang-orang yang membenci kita. Hidup kita harus menjadi berkat. Dan pastikan hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kematian bukanlah soal muda dan tua. Untuk itu, selalu menyerahkan kehidupan kita hanya dalam tangan Tuhan. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ada harapan kehidupan kekal sebagaimana diajarkan Yesus bagi kita. Mazmur 39, 4-5 berkata, tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan batas waktu hidupku. Tunjukkanlah kepadaku betapa singkatnya aku. Sesungguhnya Engkau telah menjadikan hari-hariku selebar telapak tangan, dan umurku adalah seperti tidak ada di hadapan-Mu. Demikianlah renungan hari ini sekaligus motivasi untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.